Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Ambarwati dari kelas 1C, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membahas atau cerita sedikit mengenai sejarah turunnya Al-Quran secara singkat. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Kemudian secara istilah, Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir dan membacanya merupakan sebuah ibadah. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril dan disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran ini berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surah Al-Ikhlas ayat 1-5. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Dan pada saat wahyu pertama ini turun, pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Bukti bahwa Al-Quran ini turun di bulan Ramadan yaitu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, Jibril memasukkan wahyu itu ke dalam hati Rasulullah SAW. Yang kedua, malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki atau berwujud lain. Yang ketiga, wahyu itu datang kepada Rasulullah seperti gemerincingnya lonceng. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya dengan wujud lain, bukan berupa seorang laki-laki. Berdasarkan masa turunnya, surat-surat di dalam Al-Quran dibagi menjadi dua golongan, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Makkah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah atau sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Di dalam Al-Quran terdapat 86 surat yang merupakan ayat-ayat Makkiyah dan 28 surat yang merupakan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah biasanya lebih pendek-pendek dan umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ancaman, pahala, dan kisah-kisah umat yang terdahulu yang mengandung pengajaran dan budi pekerti. Sedangkan kebalikannya, ayat-ayat Madaniyah itu lebih panjang-panjang dan mengandung atau berhubungan dengan hukum-hukum, baik yang berhubungan dengan hukum adat atau hukum kenegaraan, hukum perang, hukum internasional, hukum antar agama, dan lain-lain. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, di balik diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur itu ada hikmahnya, diantaranya. Yang pertama, agar lebih dilaksanakan dan dipahami. Biasanya orang-orang akan enggan melakukan suatu perintah dan larangan jika itu diturunkan dalam bentuk sekaligus banyak. Yang kedua, turunnya suatu ayat
sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau keadaan pada waktu itu. Yang ketiga, lebih memudahkan penghafalan. Yang keempat, di antara ayat-ayat tersebut ada ayat-ayat yang merupakan jawaban dari pertanyaan ataupun penolakan suatu pendapat atau perbuatan. Yang maka dari itu, hal ini tidak dapat terlaksana jika Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Peristiwa dan sejarah turunnya Al-Quran tersebut ini diperingati sebagai malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Pada malam itu malaikat-malaikat juga turun ke bumi untuk memberikan doa kepada setiap orang yang beribadah, dan Allah juga akan melipat gandakan pahala umat Islam yang beribadah pada malam itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.